Begitu. Jadi nggak bisa yang kayak asal-asalan mengkondisikan, itu nggak bisa. Saat diuji itu tidak ada nilainya semuanya. Sehingga ketika diuji tidak ada nilainya, berhak dia itu bebas. Jadi nggak ngasal-ngasalan kalau kita melaporkan orang. Jangan kita mengatakan dia pembunuh tapi ternyata tidak pembunuh. Mengkondisikan, nggak bisa seperti itu. Inilah kasus ini dikondisikan nih semuanya. Karena apa? Saat diuji semuanya, baik keterangan, alat bukti, nggak tahu semuanya. Nggak tahu, lupa. Apa yang mau dinilai kalau nggak tahu dan lupa? Emang dikondisikan dari awal. Kalau saya bisa aja nyebut siapa yang kondisikan nih. Nah, cuman saya udah janji sebut aja, Bu. Nggak. Ya saya masih menghargai karena dia nganggap saya sister. Udah tahu dia sinting. Dia udah tahu, sekarang sadar. Makanya kita ini nggak bisa berhenti ngomong untuk kebenaran. Kita tadinya sih saya nggak pernah berpikir untuk bela Dr. Richard Lee ya. Kalau salah ya sudah salah. Tetapi begitu masuk ke persidangan, waduh, gila banget loh. Gila loh. Ya, betul. Kita sekarang dukung hakim untuk ya menilai, memutuskan ini kira-kira sidang ini layak diterusin apa enggak dan begini. Aduh, udah nggak layak ini Bu Fitri, betul-betul deh. Kita aja yang nonton aja udah kayak begini, ini bakalan 95 pertanyaan lagi nih. Bagaimana ini penonton ini akhirnya bakalan nyerang ke situ dong nanti kalau ketidakadilan dipertontonkan dengan terang benderang seperti itu. Sudah sampai sejauh ini. Kemarin itu Mr. J datang ke persidangan, yang bertanya baru satu lawyer kan? Iya, baru satu lawyer. Mate lo Samira. Ini yang justru saya mau nanya nih sama Bu Bunga. Ini kan dalam perkara ini juga kita kan pasti mengedepankan scientific crime investigation ya. Nah, dalam kasus ini setidaknya itu kan ada laboratorium untuk menguji daripada produk yang dilaporkan itu. Sementara kita tidak melihat itu ada uji lab itu ada, Bu Bunga. Apakah bagaimana atau apa dasarnya sehingga kasus ini bisa menjadi P21 tanpa uji lab, Bu Bunga? Demikian Bu pertanyaan saya. Oke, mungkin saya akan menjelaskan ya. Jadi gini, seorang konsumen ini kan dia pakai surat kuasanya itu kalau nggak salah adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya. Nah, dikatakan konsumen itu sebenarnya tidak perlu memerlukan uji lab ya jika tidak ada korban. Membeli suatu produk dan itu ternyata ada kecurigaan kepada konsumen itu bisa dijadikan konsumen. Nah, mungkin dia pakai itu pada saat di BAP. Mungkin ya, tapi ini kan saya tidak tahu nih isi BAP-nya seperti apa. Nah, untuk uji labnya itu ketika ada praduga bahwa suatu produk itu dipakai oleh seorang konsumen dan itu menyebabkan suatu reaksi, entah itu kulitnya bermasalah atau seperti apalah ya. Nah, namun siapa yang pelapor ini kan tidak menyebutkan bahwa dia adalah korban dari memakai produk itu. Nah, yang saya analisa adalah kemungkinan ya, karena kan isi BAP-nya kan belum semua dijelasin tuh. Apakah dia memakai hanya sebagai konsumen membeli aja, kan dia bilang kan kerugiannya kalau nggak salah sama saksinya itu adalah kerugian membelinya aja. Tidak ada efek yang lainnya. Ya mungkin itu ya yang di BAP, tapi seharusnya ya pada saat di BAP kalau memang pakai perlindungan konsumen, uji lab itu harus disertakan harusnya. Cuman kan kembali lagi kalau saya melihat ya, akhirnya kan awalnya kan saya tidak mengikutin ya sidangnya problemnya si DRL ini sama seperti Kak Fitri. Tetapi kok kesini tuh agak cukup menarik perhatian saya gitu, apalagi kan kita juga tahu lah ya si Samira ini juga menyerang saya secara personal juga, ya udah ini saya ikutin. Nah, terkait uji lab itu juga ditanyakan oleh pengacaranya DRL dan yang mulia hakim bahwa itu hanya berdasarkan insting pengalaman dia belasan tahun mempunyai skincare. Nah, berarti mensrianya itu udah jelas banget bahwa ini adalah persaingan bisnis. Persaingan bisnis itu diatur
oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang mana salah satunya adalah, yang itu saya udah bikin konten edukasi juga ya, mendominasi posisi. Nah, posisi Samira ini kan adalah seorang dokter. Ya kan, dia udah menyalahin posisinya dia. Dia melapor itu sebagai konsumen, sedangkan dia tidak mempunyai kerugian. Nah, ini sih yang membuat kita agak bingung kenapa kok bisa P21 gitu. Apalagi pada saat di persidangan itu berbeda banget isi BAP-nya. Dan semua, apalagi kan ini dibuka umum ya, semua tahu, harusnya dikaji ulang lagi ya. Ya mungkin siapa, kita lah kali ya, atau pengacaranya DRL itu memberikan suatu surat ya, secara private atau secara terbuka kepada majelis hakim untuk menghentikan yang seperti disampaikan oleh Mr. Z, bahwa ini nggak bisa dibuktikan karena sidangnya begitu lagi gitu. Apa yang harus dibuktikan? Sedangkan BAP dan kesaksian itu berbeda. Uji lab nggak ada, kok bisa P21? Karena kan sesuatu yang dipaksakan. Apa? Kalau saya ini saya tidak ada tendensius apapun ya. Saya tidak menyalahkan siapapun. Mungkin karena udah ditangkap duluan, ya, jadi mau nggak mau harus P21. Mungkin ya, saya nggak tahu nih. Ini mohon maaf banget kalau saya ada salah kata-kata. Ini hanya pendapat saya aja yang melihat kasus ini. Seperti itu sih, Mbak. Oke, saya kasih gambaran dikit. Terima kasih banyak, Kak. Gambaran dikit terkait dengan masalah ini ya, kawan-kawan. Begini, kita melihat perjalanannya persidangan. Saksi-saksi, ada pemeriksaan saksi, ada pelapor, ada korban. Sudah ketemu nih. Saksinya banyak tidak tahu. Karena disuruh kayak gitulah ya. Korbannya kemarin tuh ada. Korbannya sendiri pun mengatakan bahwa itu ngarang. Ada keanehan juga di situ. Bahkan Dr. Richard Lee itu langsung bertanya karena dikasih kesempatan sama hakim. Yang mulia nih, kata Dr. Richard Lee, yang mulia, produk saya itu mahal yang mulia. Kalau ada orang membeli kemudian tidak ada khasiatnya, kenapa mesti membeli lagi? Orang tidak ada khasiatnya kok membeli lagi? Justru inilah menimbulkan pertanyaan. Jawabannya apa? Iya, karena saya meyakini bahwa tidak mungkin Dr. Richard Lee menipu saya, dibilang gitu. Loh, persoalannya jadi ke sana. Apakah Dr. Richard Lee sengaja untuk itu? Yang berikutnya, kesaksian dengan saksi satu dengan saksi yang lain kalau tidak sinkron, ini kan tidak sinkron. Yang pertama diperiksa nggak sinkron, yang korbannya nggak sinkron, si pelapornya sendiri sudah nggak sinkron lagi. Yang namanya saksi itu kan keterangan yang saling berkaitan sehingga menimbulkan keyakinan. Ini hakim juga sudah nggak yakin. Nah, berkaitan dengan tadi harusnya dihentikan. Iya, itu kemauan kita, tapi mekanisme sidang tuh nggak gitu. Biarkan semua dulu, kemudian satu kesimpulannya itu bisa dibuktikan atau tidak. Kalau tidak dapat membuktikan adanya perlindungan konsumen, itu jelas tidak bisa. Kemudian undang-undang kesehatan, itulah caranya tadi seperti itu, mekanismenya seperti itu. Berarti kan tidak bisa dibuktikan. Kalau tidak bisa dibuktikan, maka putusan hakim harus mendasari pasal 242. Tetap harus berlanjut supaya terbuka semua kelakuan si pelapornya ini, supaya kelihatan lebih terang benderang, biar masyarakat tahu nggak ada yang bela-bela lagi. Begitu loh. Betul, setuju. Saya mau nanya nih Pak, Mr. Z, juga saya mau turun habis ini. Ini sebenarnya kan dia memberikan statement bahwa ini adalah dumas ya, jadi saya tidak akan bisa dilaporkan balik. Itu gimana tuh Pak? Menurut Bapak orang yang tahu hukum, bisa tolong diperjelas Pak
buat kita-kita ini? Ini mau turun dulu atau mau nanya dulu? Yang mau nanya dulu, nanti saya baru permisi gitu bosku. Tadi sudah dijelaskan sama Mbak Bunga, ketika seseorang memberikan kesaksian dan kesaksian itu bohong, yang menimbulkan kerugian pada ini, Richard Lee yang ditahan kan gara-gara laporannya dia, kesaksiannya dia, BAP-nya dia. Ya dia akan melakukan hal yang sama nantinya. Ya kan? Keterangan apabila itu keterangannya tidak benar di depan persidangan itu namanya keterangan palsu. Di bawah sumpah ya. Kalau di bawah sumpah itu namanya keterangan palsu. Kalau keterangan palsu itu dipidana. Ngono loh. Oke, jawabannya jadi bisa dilaporkan balik karena kalau terbukti keterangannya palsu begitu, walaupun itu laporannya adalah Dumas, begitu kan Pak? Laporan Dumas, ini laporan ya itu yang menyebabkan dia memberikan kesaksian itu ya, yang sekarang dijadikan BAP itu. Dumas itu kan awal, prosesnya itu kan berlanjutnya karena apa? Karena keterangan dia, ternyata keterangan dia itu palsu, di bawah sumpah di pengadilan. Jangan bicara Dumas lagi di pengadilan itu berdasarkan laporan, berdasarkan berita acara. Dumas itu ketika belum ke proses itu Dumas. Nah, ya. Oke, ngerti sekarang tuh yang pada dengar tuh ya, biar bisa ngerti karena saya berpegang teguh apa yang dia katakan awal itu, bahwa saya tidak akan bisa dia melaporkan balik karena ini kan Dumas gitu. Kalau Tuh, kata makanya sekarang kita dapat jawaban yang jelas gitu buat orang-orang yang seperti nih, saya yang tidak tahu hukum. Kalau Gitu ya, dia Pak ya. mah, kalau si Samira mah senangnya emang ngebodohin masyarakat aja. Itu hobi dia. Dipikir masyarakat itu bisa aja gitu, digitu-gituin. iya, itu untuk ya namanya juga manipulatif. Ya begitu itu cara kerjanya. Makanya cari kebenaran itu dari orang yang jelas lah. Ini saya katakan nih, Dumas itu di awal nggak ada belum ke proses hukumnya. Dan Dumas itu bisa apa saja. Orang melahirkan di jalan itu Dumas, orang melahirkan di mobil di Dumas. Tapi ada pidananya apa enggak itu nanti. Jangan kalau sudah di proses persidangan itu Dumas, bukan. Ngono ya. Oke. Jadi Dumas itu kan pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat itu apa saja boleh. Ada tiang listrik terbakar boleh. Ada kabel lepas boleh didumaskan. Boleh. Boleh, oke. Setelah didumaskan, baru ditingkatkan. Oh ini ada pidana nih, baru naik ke pidana. Mr. Z itu ada kuman. Kuman, tolong kuman, kabur aja kuman sebelum disemprot. Tadi sudah dijelaskan sama Ibu Bunga kan, kalau di bawah sumpah ya begitu itu. Ini kan sudah lanjut ini. Bahkan nanti bukan hanya dilaporkan balik, justru negara nanti akan digugat tuh untuk rehabilitasi nama baiknya Dr. Richard Lee. Mudah-mudahan gelar Dr. Samiri ya kalau ini dicabut. Nggak Nanti usah ada yang dicabut juga, nggak punya pasien, udah biarin aja. iya bener tuh. Kasih tahu aja Nah, masyarakat jangan menggunakan jasa dia, udah gitu aja. Mr. Z, Mr. Eh, Z, sebelum aku izin pamit nih, aku mau minta support dari teman-teman Mr. Z dan semua masyarakat lah ya. ya, Bahwasanya ini ada laporan yang lebih tepat yang dilakukan oleh Miss Gosip di Polda Mm-mm. Aceh. Kita harus dukung itu, kita harus support itu dan harus bersuara itu. Itu lebih penting dan lebih Lebih tepat, betul. tepat. Lebih tepat. Ya, itu lebih tepat begitu. Karena faktanya sudah Siap, ada Dok. Siap, siap. terlihat sudah keluar dari website BPOM sendiri yang sudah mengatakan bahwasanya produk ini sudah ditarik izin edarnya dan tidak boleh lagi beredar, tapi tetap dijual dan sudah expired.
itu kalau bisa dilihat tuh, kalau Undang-Undang Kesehatan 138 435 itu sudah tepat, karena dia menjual produk yang tanpa izin edar. Kemudian Undang-Undang Perlindungan Konsumen 62-nya itu jelas juga sudah expired tapi dijual. Itu udah paling tepat tuh. Jadi didukung, harus disupport tuh Miss Gosip. Saya dukung terus Dokter Andreas, itu kita tunggu juga tuh beritanya, kayak agak-agak menjauh nih sekarang ya, udah nggak ada ya dokter ya. Aku Ini dikasih harus di up to date itu. Dok, aku dikasih perkembangannya ya, SP2HP dan websitenya BPOM ya. Siap, Mr. Z, siap. Oke. Oke Emang Pak, turun, saya permisi Pak. Dokter Andreas, emang turun mau kemana? Ya, saya izin turun ya Mr. Z ya. Ini kan Semuanya malam teman-teman minggu. ya. Ini kan malam minggu, jangan alasan ya bilang mau praktek ya. Enggak itu sih. Besok mau fly ke Jakarta Mr. Z. Oh, Iya bisa- dok, safe flight ya. Besok kabarin kalau Iya. sampai Jakarta. Iya kakak. Ya, Izin pamit turun ya semuanya ya teman-teman ya. ya Oke, udah dok. Selamat istirahat. Selamat malam. Selamat istirahat. Saya juga Mr. permisi Ji. Mr. Z, saya mau ngurusin bocilku. Terima kasih udah dikasih tempat ya buat saya ya Pak ya. Permisi Jam ya Pak berapa? ya. Makasih banyak. Jam berapa? Terima Jam kasih. 10 pagi. Mau ada banyak kegiatan dia hari ini Bapakku Jam sayang. berapa di sana? Jam 9.39 pagi. Saya mau antar dia renang. Oh ya udah. Ya udah. Oke. Makasih Bapak. Permisi. Ayo permisi Bu Fitri. Ya, Semua ya. ya, Keluarga selamat Bunga. malam. Makasih banyak. Dadah. Oke, mungkin bisa ditambah. Mr. Ji, aku mau tanya satu lagi ya Mr. Ji. Ya, Kan Bos. kemarin di sidang ada salah satu saksi yang kemudian mencabut BAP-nya, David Lee itu. Itu gimana tuh? Apakah menguntungkan DRL atau melemahkan pihak pelapor atau gimana? Nah itu benar. Apa itu gimana, Mr. Z? Nih saya kasih tahu. Hmm. Kalau saya posisinya seperti ini, dia tidak datang itu menguntungkan DRL. Iya. Dah, oke, itu yang pertama. Karena prosesnya di situ. Yang kedua, karena dia itu adik. Adik kan nggak di dalam urutan di itu kan nggak boleh katanya. Tapi karena sudah mengundurkan diri, bagi saya ya itu menguntungkan dia. Karena keterangan dari tadi Samirun itu jadi sendirian. Nggak ada korelasinya. Oke? Tapi tumben dia nggak marah-marah itu turun mengundurkan diri. Ya, saya juga tidak tahu nih. Tadi ada VT-nya itu Mbak Fitri. Gimana? Tadi ada VT-nya lewat itu. Dikomentari juga sama Dokter Samira juga dikomentarin Apa juga. katanya? Dia bilang dia tidak ikut-ikut urusan ini gitu loh. Dia bilang begitu, saya tidak ikut-ikut urusan ini. Itu dia Fitri. bilang. Iya, lalu dikomentarin sama Dokter Samira bahwa iya Dek, jangan ikut-ikut gitu. Fokus saja sama bisnisnya. Nah, setelah itu dia iklanin bisnisnya. Iya, perhitungan saya begitu karena di satu sisi dia ada adiknya, kemudian di satu sisi kalau dia muncul justru keterangannya dia ini setahu saya ya karena saya ngobrol-ngobrol dengan pengacara-pengacara itu, kalau keterangannya dia itu justru memberatkan ini. Kenapa saya katakan memberatkan? Bukan memberatkan masalah produknya, bukan. Tapi kalau ditanya yang dalam-dalam mengenai rekening, mengenai perbuatan ini, perbuatan itu, muncul kata-kata itu nanti aku disuruh kakak saya. Nah itu yang kita jaga, sejatinya seperti itu. Tetapi kabar seperti ini, saya sudah dengar sebelum peristiwa mundurnya ini. Oh, bakal mundur ini Mr. Ji udah dengar. Udah, jadi kan saya bertemu lewat ini ya, komunikasi telepon ya. Mm-mm. Nah, begini Mr. Z, pokoknya begini. Lah ngapain dia justru di sebelah sana? Jadi gimana? Ya harusnya dia mundur lah.
Ngapain dia? Itu sudah tahu saya. Hmm. Udah tahu. Mungkin 2 minggu yang lalu lah. Karena berkaitan dengan persaudaraan itu tadi. Mr. Z, kalau Ya, dilihat dari dakwaan, ya, dia itu kan turut serta di situ, Mr. Z. Dia hmm. memerintahkan, dia memerintahkan karyawannya untuk mengganti label dan lain-lain, kurang lebih bahasanya begitu. Apa dengan demikian, apa enggak itu kalau dia hadir menjadi saksi, apa enggak itu memberatkan dirinya sendiri juga, Mister? Satu itu. Lalu yang kedua, Mister, kenapa dia tidak ikut jadi tersangka di sini? Dia tidak ikut jadi tersangka karena keterlibatannya dia di dalam dakwaan itu ada, Mister. Ada keterlibatannya dia. Tadinya saya penasaran siapa David Lee Thompson Lee ini kan. Ternyata itu adiknya ya, Mister. Dan akhirnya sekarang kayaknya udah pecah itu ya, udah berpisah. Nah, Ya, satu lagi, Mister. Satu lagi pertanyaan saya ini kayaknya saya ulang deh pertanyaan saya ini. Mumpung ada Mbak Bunga ya, barangkali Mbak Bunga bisa jelasin. Jadi gini, eh dulu itu sebelum kesaksian yang sekarang saya pernah bahas sama Mbak Maya di Komal yang berbeda itu. Saya penasaran karena di undang-undang konsumen itu undang-undang kesehatan kalau nggak salah dikatakan bahwa bagi yang memproduksi, mengedarkan, ya itu kan berarti kan bukan hanya kalau kita lihat prosedurnya ya, ini koreksi kalau saya salah ya Mbak Bunga, bukan hanya si pembuat atau pabriknya atau dokter Lee, tetapi ada gerabah shop di mana si dokter Samira ini tempat dokter Samira membeli. Dulu saya pertanyakan itu, Mbak Bunga, kenapa si pemilik gerabah shop juga tidak dijadikan tersangka? Karena kalau digunakan undang-undang kesehatan, sepertinya ini kalau saya salah koreksi, sepertinya dia juga ikut masuk. Karena dia pasti tahu itu sudah dicabut izin edarnya, lalu kemudian dijual. Nggak mungkin, saya rasa kalau dia tidak tahu. Tapi ini tidak masuk. Lalu kemudian eh, ketika persidangan kemarin, maka terbukalah karena di BAP dari dokter Samira itu yang mengatakan bahwa pemilik Gerabah Shop dan Rachel Shop itu adalah dokter Richard Lee. Ada artinya kan di sinilah tidak terbawanya si pemilik Gerabah Shop dan dokter Richard itu. Begitu kan? Kurang lebih begitu, Dok. Lalu kemudian tadi juga sempat dibahas oleh Mr. Z sama pertanyaan dari siapa tadi, Mbak Maya atau Bang Diego ya, mengenai keterangan palsu yang ada tuntutan hukumannya itu 7 tahun. Apakah keterangan yang diberikan Dokter Samira ini di dalam BAP-nya itu bisa dikatakan keterangan palsu? Demikian, Mbak Bunga. Oke, terima kasih. Iya sih, jadi kenapa Gerabah Shop ini tidak ada ya di persidangan karena memang BAP-nya adalah si Samira ini menuangkan bahwa Gerabah Shop itu adalah miliknya Dr. Richard Lee, namun disanggah. Tetapi kan di situ kan penyanggahannya itu ketika dia sudah menjadi saksi, memberikan keterangan. Nah, ketika isi BAP itu berbeda dengan keterangan di pengadilan, ini bukan tambahan alat bukti baru ya, bukan novum ya, berbeda. Nah, ketika keterangannya ini berbeda, berarti dia memberikan keterangan palsu. Itu di bawah sumpah kan, ketika setiap siapapun itu yang menjadi saksi pasti disumpah terlebih dahulu bahwa dia akan memberikan keterangan sebenar-benarnya apa yang dia tahu. Kan saksi itu adalah dia mengetahui, dia melihat, dia merasakan, ya kan? Nah, BAP yang dituangkan itu berbeda sehingga Gerabah Shop tidak ada di kursinya DRL. Harusnya kalau BAP-nya itu benar, kalau terjadi misal siapakah yang mempunyai Gerabah Shop? Si Samira ini misal ya, dia berkata seperti yang di pengadilan, oh ini saya nggak tahu punya siapa, pastinya ini akan bekerja sama dengan cyber. Benar Mr. C bilang, untuk mengetahui pemiliknya ini pasti kan harus dibuka dulu nih akunnya siapa. Nah, mungkin tidak akan ada DRL di sana. Seperti itu sih. Jadi, ini pendapat saya. Ketika memberikan suatu keterangan yang berbeda dan di bawah sumpah, itu adalah kesaksian palsu dan dapat dijerat. Yang tadi saya sampaikan, yaitu pasal 373. Ya, 7 tahun penjara. Apalagi kalau terbukti, ditambah lagi 1/3. Siapapun itu.
mau itu pelapor, mau itu saksi. Nah, apalagi nanti misal keyakinan hakim nih, keyakinan hakim ketika dikaji ulang, oh ini nggak bisa dibuktikan nih, ya udah DRL bebas demi kepastian hukum. Sudah, langkah yang tepat adalah pengacaranya DRL lapor balik. Kalau Dumas itu kan, ini kan bukan Dumas lagi, udah delik aduan ya kalau nggak salah. Udah naik LP kan? Ya, Benar ya? Delik aduan kan harus di SP3 lagi. Apa namanya? Bisa dilaporkan balik, tapi memang dua laporan yang sama kan nggak bisa, harus salah satu diberhentikan. Benar nggak, Mr. Z? ya, ya. Iya, demi kepastian hukum harusnya dikaji ulang lagi ya bebas. Ketika udah dinyatakan bebas, ya berarti bisa dilapor balik. Semua yang di skema itu ya harus dilaporkan balik. Bahkan yang seperti Mr. Z bilang, negara harus menanggung kerugian. DRL udah ditahan kan? Ya. Gitu. Itu sih Mbak. Oke, saya lanjutkan, tadi ada pertanyaan ke saya. Saya lanjutkan dulu berkaitan dengan tindak pidana. Ini tindak pidana loh. Tindak pidana, namanya itu tindak pidana keterangan palsu di atas sumpah. Oke, pasal 373 ayat 1. Setiap orang yang berdasarkan ketentuan peraturan undangan harus memberikan keterangan di atas sumpah atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum. Memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, yang dilakukan sendiri atau oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Ingat, ini sudah terjadi. Sudah terjadi. Kalau diteruskan ini akan makin menjadi-jadi. Dan ini saya yakin ini akan dijadikan bahan oleh pengacaranya. Kemudian ya, saya tadi menyebutkan terkait dengan pasal 244 nih ya, 244 ya. Ayat 1. Dalam hal hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa dikenai sanksi berupa tindak pidana kalau bisa dibuktikan. Ingat ya, pasalnya 244. Ayat 2. Dalam hal hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa diputus bebas. Ya harus diputus bebas kalau begini modelnya. Saksinya lupa, barang buktinya tidak didukung dengan lab. Kalaupun lab itu mungkin lab abal-abal. Ya jelas ini ayat 2-nya. Saya bacakin ulang nanti. Dalam hal hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa diputus bebas. Ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Ini hakim juga ragu dengan penjelasannya sendiri. Dengan penjelasannya pelapornya sendiri, hakim jadi ragu. Masa hakim akan mengatakan tidak terbukti secara sah dan meragukan? Kan jadi lucu. Dan ingat, ini adalah aturan baru yang sedang digadang-gadang. Produk Indonesia pasti akan dipergunakan, dipertimbangkan. Makanya saya bilang tadi, jika berpedoman dengan UHAP baru,
dan hakim menggunakan pendekatan hukum normatif, kalau nggak bisa dibuktikan masa mau dipaksakan? Kalau tidak bisa dibuktikan ya dibebaskan. Ngono loh. Oke. Nah, terkait dengan tadi apa ya Mbak Pia? Keterangan palsu, Mister. Nah itu tadi sudah keterangan palsu sudah ya. Jadi gini, sebenarnya aslinya itu kesaksian palsu. Karena keterangan itu dia sebagai saksi dan yang disumpah. Kalau disumpah artinya konsekuensinya ada. Beda yang tidak disumpah. Kalau disumpah itu ada konsekuensi karena dia memberikan keterangan di bawah sumpah. Kalau keterangan itu ternyata tidak benar, ya maka aturan ini tadi 373 ancamannya 7 tahun dan ini sedang terjadi, ya. Kita tunggu karena belum selesai hasil pemeriksaan saksi. Kalau masih begitu lagi, jelas ya akan ada kepalsuan, kebohongan berikutnya. Kita tunggu hari Kamis mendatang. Begitu, Jelita. Siap, Mister Z. Ini pertanyaan terakhir ini buat Mbak Bunga. Terakhir, beneran terakhir ini, Mister. Ya, Kamu tanya terus saja nggak apa-apa supaya kamu nggak tidur. Saya excited soalnya. Gini Mbak Bunga, walaupun kita lihat di persidangan ya, saksi-saksinya kalau saya bilang nih, karena saya masyarakat biasa, maka saya bilangnya saksi-saksinya bleek nih, Mbak Bunga ya. Tetapi saya mau tanya tentang dakwaan ya, dakwaan. Jadi apakah dakwaan yang ditujukan kepada Richard Lee saat ini, apakah itu dakwaannya sudah tepat? Richard Lee didakwa oleh pasal Undang-Undang Kesehatan dan Konsumen. Apakah itu sudah tepat dengan apa yang dilakukan oleh Dr. Richard Lee? Demikian Mbak Bunga. oke. Ini kan terkait dakwaan udah tepat atau belum, perjalanan persidangan ini kan belum selesai. Kembali lagi, ini kan masih menghadirkan saksi-saksi berikutnya. Tadi kan juga udah disampaikan oleh Mr. Ji bahwa ini akan dikaji ulang, yang mulia hakim ini kan akan melihat, akan mempertimbangkan, akan menganalisa sesuai dengan keyakinan dia. Nah, keyakinan yang mulia hakim ini berdasarkan fakta yang ada di persidangan. Apakah udah tepat atau belum itu belum bisa dikatakan karena persidangan belum selesai. Ketika persidangan udah dianggap hampir mau selesai atau fakta-fakta yang di persidangan ini menurut yang mulia hakim, oh ini nggak bisa diteruskan ini, nggak bisa. Berarti Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 pasal 435 Junto 138 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu tidak tepat. Nah, saat ini kita belum bisa memutuskan, atau saya pun ya, karena saya juga bukan pengacaranya DRL, jadi saya juga tidak bisa menjustifikasi terkait putusan itu atau dakwaan itu ya. Ini belum putusan, sorry, dakwaan ini ya. Namun kembali lagi, kita ini kan anggaplah saya ini adalah masyarakat yang pengen tahu kebenaran. Masyarakat awam melihat ini aja, ini udah terbalik. Persidangan ini udah cacat hukum sebenarnya. Ya. Namun kembali lagi, kita tidak berhak untuk memberhentikan persidangan ini secara sepihak. Harus ada prosedur yang harus dilengkapin dulu, saksi-saksinya harus dilengkapin dulu. Baru kita bisa, misal setelah saksi-saksi atau keterangan-keterangan atau sumpah yang sudah dilakukan dan itu dianggap benar, ini dianggap misal ya, ternyata diputuskan nih bahwa DRL ini bersalah sesuai dengan laporan si Samira and the Gang kan. Nah, berarti itu tidak tepat. Pastinya nanti akan naik banding, ya kan? Ketika putusan hakim itu sebenarnya putusan hakim itu adalah inkrah yang wajib kita taatin, benar ya, Mr. Ji ya. Namun ketika putusan itu masih belum sesuai dengan keadaan dan fakta yang ada, kita berhak banding.
Tapi saya yakin banget ya dengan berjalannya persidangan serba tidak tahu, lupa, bahkan ada yang bilang saya mengarang karena anaknya rewel gitu kan. Terus dia didampingin bukan oleh seorang lawyer pada saat memberikan keterangan, kan ini sesuatu yang cukup apa ya? Bukan mencurigakan, tidak sesuai gitu. Harusnya si saksi sebagai saksi ini yang boleh mendampingin itu adalah keluarga inti atau lawyernya. Nah, ini keluarga intinya ada di mobil, anaknya ada di mobil. Itu ditanya, ini lawyer? Bukan. Dan dia nggak kenal. Dia menghubungin Doktip untuk minta ditemenin. Nah, ini sesuatu yang janggal menurut saya. Seperti itu sih Mbak. Jadi kalau tepat atau belum kita belum bisa memastikan karena perjalanan sidang kan belum selesai, harus dilengkapin dulu. Gitu. Oke, oke. Terima kasih. Kalau Terima saya kasih Pak. kalau saya bilang begini, kalau sudah sampai ke persidangan ya itu tadi jawabannya, nungguin prosesnya. Tapi seandainya dulu waktu di awal-awal mendengarkan saya, nggak usah dilanjutkan. Berikan saja SP2HP bahwa ini bukan kewenangan kami. Silakan ke BPOM. Itu udah clear seharusnya ya kalau mendengarkan saya waktu itu ya. Karena sejak awal saya menyampaikan begini, unsur-unsurnya kita kalau bicara pidana itu bicara unsur. Unsur pidananya itu tidak terpenuhi semua. Nah, oke lah, kalau itu dipaksakan dan sekarang menjadi eh, berproses di persidangan, ya kita tunggu sampai ini selesai kan pembuktian sekarang ini. Oke, terkait dengan undang-undang kesehatan yang disebutkan tadi, unsurnya jelas, tapi apakah itu terpenuhi semua? Mari kita baca. Di situ setiap orang, oke, Dr. Richard salah satu di antaranya masuk, memproduksi, dia tidak memproduksi. Sudah centang dulu itu, mengedarkan. Apakah itu dokter korban-korban itu dari Richard Lee? Kalau tidak, centang itu memproduksi, tidak, mengedarkan tidak. Kalau tidak, semua itu sudah selesai. Kalau yang berikutnya kan mengenai persediaan farmasi. Ya, apakah itu sediaan itu menjadi menjadi bumerang yang mengakibatkan dampak yang luar biasa? Kan tidak. Dua masalah itu kalau tidak memproduksi, kalau tidak memperdagangkan, di sini berbunyi yang tidak memenuhi standar. Kalau ada izin BPOM-nya sebelum ditarik ya, kalau ada izin BPOM-nya artinya standar itu terpenuhi. Setelah ditarik apakah masih menjual? Tidak. Nah, itulah namanya membedah unsur-unsur pidana. Dan nanti kawan-kawan yang ada di timnya Dr. Richard itu pasti juga akan ke situ membedah ini. Nah, sekarang ini kan belum ya, karena masih ada saksi berikutnya. Nah, pasti akan dibedah itu. Karena dua hal ini tadi yang dilarang itu setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan. Dua hal aja ini, memproduksi, mengedarkan. Richard Lee memproduksi bukan. Kemudian Richard Lee mengedarkan bukan. Sekarang Samira itu dapat barang dari mana? Kan dia beli-beli sendiri di tempat lain itu, kemudian bukan untuk dikonsumsi, bukan untuk digunakan. Gitulah kira-kira ya. Abah, halo Abah. Wah, Abah ini udah nikmat ini, biarin deh. Oke. Jadi kita masih memantau satu kali saja ini sidangnya apa itu tadi, korban ke apa itu namanya itu. Nah, kalau keterangannya masih kebohongan besok selesai sudah itu. Selesai. Dan itu ya minimal walaupun sidang masih berlanjut, hakim itu sudah mendapatkan kesimpulan lah. Begitu Jelita. Siap, Mister. Apakah kamu puas? Puas, Mister.
Alhamdulillah, Mr. Z malam ini bisa memuaskan. Lilian, kamu masih ada Lilian? Hadir, Mister. Nah, udah sedikit demi sedikit akhirnya tahu ya ceritanya ya. Iya, terima kasih. Ya, Sudah makanya mentahukan, tidak mentempekan. makanya saya Makasih, Mister. saya simpan di situ, bukan menjadi simpanan, bukan ya. Saya simpan di Bukan, situ untuk menjadi tahu. Paham? bukan tempe. Terima kasih. Oke lah, Bu Fitri. Nanti kalau saya ke Tangerang lagi nanti langsung belok ke BSD ya. Siap, Mr. Z, ditunggu. Ini suaranya Bu Fitri sudah dibantal ini rupanya. Oke teman-teman, kita akhiri dulu lah ya, kita akhiri dulu. Karena kalau nggak ada yang bertanya lagi kan nggak berkembang nih. Kalau ada yang bertanya ya kita berkembang. Betul tidak, Mbak Bunga? Betul, Mr. G. Ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan dari Diana. Ini Mbak Bunga bisa nih. Saya bacakan aja. Sebenarnya Samira itu punya suami apa enggak sih? Silahkan dijawab. Kenapa saya, Mr. G? Ampun ini. Ya, jujur saya nggak tahu ya apakah dia bersuami atau tidak. Tetapi kan di BAP kan ada suami dan ditanyakan oleh pengacaranya DRL dan dia tidak mau jawab karena dia mempunyai hak untuk tidak menjawab. Namun ketika sudah ada di BAP harusnya berkewajiban untuk memberikan keterangan, benar nggak? Nah itu Ya. saya nggak tahu nih apakah dia masih bersuami atau tidak. Karena saya kan bukan temennya, Mr. Z. Enggak, itu kan pertanyaan jadi kita wajib jawab. Iya betul. Jadi mohon izin kalau secara kasat mata ya saya tidak mengetahui beliau itu masih bersuami atau tidak. Namun di BAP dia masih bersuami dan itu pernah ditanyakan oleh lawyernya DRL dan beliau tidak mau menjawab. Itu sih. Kalau tidak mau menjawab itu artinya ada Udang di balik peye. begitu ya Mbak Diana Yosi. Jadi sudah dijawab ya. Anggaplah tidak ada lah gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sekarang ini ada yang tapping, aku nggak tahu namanya siapa nih. Tapi sekarang si Samira kok kayak banyak bohongnya ya. Lah memang dari dulu banyak bohongnya, masa baru tahu sekarang? Iya. Oke. Itieng. Kalau sudah ditegur DRL tidak berubah, baru dilaporkan. Kasihan keluarganya. Ya ini maksudnya produknya DRL sudah ditegur oleh BPOM gitu ya. Oleh BPOM artinya nggak perlu dilaporkan. Iya betul itu, saya sudah ke BPOM langsung. BPOM itu ya Mbak Iteng, BPOM itu tidak melaporkan. Yang inisiatif dan aktif ya, orang itu, orang yang tadi yang ditanya-tanya mengenai suami tadi, itu yang aktif karena kelihatan dari mulutnya benci sekali gitu ya. Kalau ndak pajak, mualaf, kalau ndak mualaf, sunat, kalau ndak sunat, puasa, sampai pengen mendirikan tenda di Polda Metro Jaya. Kayak dari Kang Lawyer, legal standing pelapor menurut Mr. Z bagaimana? Kalau menurut saya itu nggak bisa. Lawyer itu mendampingi, bukan lawyernya yang melaporkan. Gitu. Ini kan ada lawyer. Ini lawyer ini kan mendampingi, bukan atas nama pelapor dia mendampingi pelapornya. Dan itu juga sudah jadi bahan di persidangan kemarin.
Iteng. Awalnya saya senang melihat DS, tapi sekarang saya kurang suka. Jangan kurang, langsung tidak begitu aja. Karena nggak ada untungnya dan nggak ada benarnya. Percayalah sama saya, nggak ada untungnya dan nggak ada benarnya. Bus pariwisata, hebat ya Doktip, satu tapi lawannya banyak, keren Doktip. Satu apanya? Satu apanya? Kalau keren didatangin aja, diambil sana. Siapa namanya ini, bus pariwisata Medan. Jual tuh busnya itu supaya jadi pariwisata enak. Mau pakai bus gara itu. Iteng, meski saya buka siapa-siapanya DRL sebagai netizen, kasihan aja sama keluarganya. Ya kalau bersalah nggak apa-apa, kalau begitu nggak apa-apa. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan, itu kan nggak bagus kan. Bus pariwisata, kamu saya blokir ya, aku males lihat kamu. Langsung udah tanpa basa-basi. Mau laki, mau cewek, mau cantik, mau bodoh amat. Oh, oke, silakan. Halo, nggak bisa ya kamu ya. Nggak bisa tapping. Bapak berbelit-belit, Bapak juga ada apanya sebenarnya. Kamu Fania, kamu sudah berpikir jorok, saya blokir kamu Fania. Nggak peduli kamu namamu Fania atau Kuman, nggak peduli. Tuh, hilang kamu. Apalagi? Mana lagi? Masih ada? Masih ada lagi nggak? Emangnya gue peduli sama lu pade? Enggak lah. Kita ini pembasmi kuman kok malah muncul kuman di sini. Setuju nggak, Via? Saya semprot ini kuman-kuman nih, Via. Malah turu sisan bocah itu lah. Saya anak kuman itu semprot ya. Setuju, semprot habis, sikat, bersihkan. Habis Kenapa Sama harus Mr. pakai J, no penyemprot no nyamuk Mr. kuman. G? basmi sudah. Halo, kuman, silakan kamu ke labnya sana. Jangan di sini. Aku nggak suka sama orang itu. Oke, apalagi Iteng nih kuman ya, Iteng ya? Oh bukan ya. Kirain kasus Pauman aja yang ada kuman. Yang lain. Ada ini Bang Ai. Naik dulu Bang Ai. Naik dulu Bang Ai. Ini perkumanan di sini banyak Bang Ai. Ini ada adaptor minta naik. Ada BR Galingging minta naik. Ada Wahyu Ningsih minta naik. Ada RCO minta naik. Ada Lereng Lawu minta naik. Tapi saya nggak naikkan ya, kamu nggak ada tapping di bawah, males. Kecuali kalau tapping baru dinaikkan, gitu ya. Bang Ai, Ini Mister. ini Bang Ai, karena kalau kuman-kuman sudah mulai datang begini, saya harus menggunakan jimat Bang Ai. Ini Kak Via lagi tidur ya, nggak lihat sisir pink ini. Tidur itu, aduh. Saya nggak bisa lama-lama, Asik, Mister. Mau jimatnya tidur. muncul, Bang Ai. Bang Ai dari malam mingguan ya, Bang Ai. Baru Enggak, naik. muter-muter tadi sebentar. So, besok pagi mau diajak anak. Coba disapa dulu, itu ada Bu Iya, Fitri, ada lawyer, selamat malam ada, semuanya. Selamat pagi sekarang, bukan malam, udah kelewat nih. oh Selamat pagi ya? pagi. Pagi, Mister. Oh iya. Kak Lilian, Abah, siapa tuh Kak Fitri, Kak Via. Yang ini Abah siapa? sudah Lawyer siapa terlena, ya? Nggak Bang Ai. kelihatan. Hah? Gimana Kak Li? Abah sudah bez. Oh, nanti jangan-jangan tinggal berdua sama Kak Via itu. Ya, malam semuanya yang di bawah juga. Selamat pagi, sorry. Udah pagi maksudnya. Kasihan ya lihat Dr. Richard Lee. Saya tuh gini ya, boleh ke penegakan hukum tuh boleh-boleh saja. Tapi
prosesnya, kemudian kebenarannya. Coba sekarang, kalau produk Richard Lee itu merusak seluruh rakyat Indonesia, mungkin saya juga ikut marah. Kenapa kau racuni rakyat Indonesia? Tapi nyatanya enggak. Nyatanya cuma itu aja. Itu masalahnya. Ya, masalahnya di situ. Tapi saya yakin ya teman-teman, Richard Lee juga manusia ya. Siapapun orang ketika disakiti atau dihinakan, jangankan kok manusia, semut itu ya, Bang, semut merah itu ya, semut nyangkrang itu ya, Iya, Mister. ya pasti akan itu. Loh, turun nih. Oke. Ya, Aira, kebenaran, Mister. Aira. Maaf ya Aira ya, bukan begitu pembicaraannya. Saya semprot kamu sampai modar kamu Aira ya. Ah, silakan tapping lagi kalau bisa. Bukan itu yang kita bicarakan, bukan masalah uang. Ya, fakta-fakta persidangan. Dongok, modar kamu. Jadi Bang Ae, kalau Kuban tuh, wah lebih parah ini Bang Ae. Mister. Parah. Tapi memang ya begini, Mister. Kalau ini kan kemarin tuh saya sampaikan tuh ke Bang Tony ya. Ini biasanya politik dagang nih, Bang Tony. Ributnya juga kadang-kadang sampai ideologis, saya bilang gitu kemarin. Saya jujur nggak terlalu ngerti kasusnya ya, nggak ngikutin juga gitu. Jadi makanya tadi nggak naik juga karena benar-benar nggak ngerti, Mister. Kalau Tapi ya, kasih tahu, iya, Mister. ini saya kasih tahu nih caranya ini. Kalau nggak tahu, dengarkan. Iya, Mister. Tapi kalau nggak tahu, tapi terus Allah nggak tahu, pergi ya tambah nggak tahu. Iya, Mister. Cuman gini, Ya, Mister. Ini kan boleh dikata ada undang-undang banyak sekali ya, Mister ya. Banyak materi yang harus dipelajari ya. Ya jujur aja saya waktunya nggak ada aja. Ya, berbeda sama kayak kemarin kasus Pauman ya. Kasus Pauman straightforward KUHP gitu kan. Masih satu buku lah kira-kira, Mister. Yang ini udah banyak buku ini, Mister. Ada buku perlindungan konsumen, kesehatan, macam-macam, dan aturannya kan kita nggak lazim ya, hanya orang yang memang di situ. Takutnya ngasih pendapat malah salah nanti. Ya sudah, saya cuma dengerin aja. Jadi saya lihat. Tapi yang jelas behind the skin-nya saya sudah nangkep ini sih pertanyaan dagang. Makanya kan tadi saya typing di bawah dapat cerita dari Mr. Lim ya. Diceritakan awalnya kan siapa itu si Doktif katanya punya produk yang sudah dibredel duluan, apa istilahnya ya, sama Bepom tuh apa dicabut ya istilahnya gitu ya, izin edarnya ya. izin edarnya. Nah kemudian baru dia kan akhirnya melaporkan Richard Lee kan. Richard Lee akhirnya itu ya ini iri-irian sesama produsen atau apa ya, sekarang bukan produsen ya, kalau istilah legalnya ini apa, distributor ya, distributor produk kecantikan yang banyak beredar di Indonesia itu aja. Cuman ya detailnya jujur saya nggak ngerti, Mister. Makanya saya takut salah komen ya. Kita lihat aja prosesnya kalau saya sih. Kalau yang jelas setahu saya dikit itu harusnya bisa tanpa pidana umum ya. Kalau biasanya umumnya ya kalau produk-produk Bepom ini ya. Kecuali memang ada yang meninggal gitu kan, ada keracunan sampai Ya, masuk rumah sakit. Nah, mungkin itu jadi pidana umum. Itu ya tangkapan saya, Mister. iya, itulah yang benar. Jadi pada dasarnya ini Richard Lee sudah dilapor ke Bepom. Hmm. Sudah, GPSK itu udah jadi sih belum? Belum apa? Sudah ada sebelum sih, Mister? Pak. GPSK kan ada kayak perselisihan konsumen dengan Ada, sudah ada ya? ya Oke. persaingan usaha tidak sehat. Nah, karena tidak ke situ arahnya memang tidak ke situ. Oh, Jadi gini, karena tidak ada itu sebenarnya, cuman kepo sendiri lah namanya orang sirik gitu loh. Ini saya kasih tahu nih, aku penjual nasi apa ya, nasi campur lah ya. Bang Ai penjual nasi campur, tempatnya Bang Ai laris, ya kan? Tempatku sepi, gitu loh.
Iya. Bang Ai ketawa-ketawa, saya sedih dong, ya enggak? Nah, supaya saya bisa bersaing sama Bang Ai, nggak bisa karena Bang Ai sudah top nih, karena sudah levelnya sudah tinggi. Nah, ini nggak suka. Nah, dengan segala macam cara untuk menjatuhkan Bang Ai gitu loh. Iya, iya. Salah Bukan di satu, situ, Mister. Hah? Saya lebih maksudnya gini. Jadi misalkan apa Mister J beli produk saya nih, misalkan Mister ya. Saya sebagai pengusaha atau perusahaan, Mister J konsumen. Kemudian Mister J nggak apa istilahnya nggak terima lah dengan produk saya, istilahnya tidak puas dengan produk saya. Nah, apapun alasannya itu, kalau ke BPOM itu ada mekanisme pengadilannya namanya BPSK. Itu yang saya tahu dulu, Mister. Waktu ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu, tapi Hmm. waktu Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu keluar, BPSK itu belum ada, Mister. Dan saya nggak ngikutin. Betul-betul nggak ngikutin. Apakah sekarang sudah ada atau belum, saya nggak ngikutin. Nah, di BPSK itulah kita bersengketa. Kayak ini loh, Mister, apa PHI ya, kalau misalkan dari pekerja sama kantornya berselisih, ada pengadilan hukum industri apa ya? Kalau nggak salah ya, hubungan industri. Pengadilan hubungan industri. Nah, kalau yang antara konsumen dengan produsen, Ya Bu itu Fitri. BPSK. Setahu Ya, saya ada BPSK itu. Nah, harusnya dilewatkan BPSK. Kecuali tadi, kecuali memang ada pidana umum. Misalkan tadi sampai ada korban cacat permanen, keracunan, atau sampai meninggal. Nah, itu jadinya pidana umum. Setahu saya dulu, yang dulu ya saya pernah dengar-dengar tuh seperti itu. Tapi detailnya saya kurang tahu, misalnya karena nggak berkecimpung di situ. iya itu benar semua. Jadi ketika ada perselisihan antara perusahaan, ini kan tidak ada perselisihan, tidak ada, cuman ingin memenjarakan orang, udah tujuannya udah itu. Tapi sayangnya Iya. kita ini orang dari luar melihat kamu bisnisnya itu sama-sama bisnisnya sama semua, dari urut-urutannya tuh sama. Ini saya kasih tahu nih sama-sama dokter, oke? Ketemu kan sama-sama dokter, sama-sama pengusaha kan, ketemu kan? Sama-sama pengusaha. Bidang apa? Bidang skincare. Ketemu kan? Sama-sama punya klinik, sama-sama punya produk tadi sudah skincare. Sama-sama menjual online, sama-sama di TikTok sama semua sama. Ya itulah yang kita dari luar dia, kita yang dari luar. Bukan bukan aturannya, kita yang dari luar itu mereka itu kompetisi, kompetitor. Eh, kompetitor. Karena kompetitor itu undang-undangnya bukan begini, tapi kan karena tadi ya dengan segala macam cara. Nah, caranya mungkin nyampein ke teman-temannya kan mungkin ada teman lain tugas di sini, tugas di sana, tugas di sana. Itulah. Nah, kenapa kok jadi aku ngomong seperti itu? Karena aku kan pernah di dalam. Yang berikutnya, fakta persidangan kan seperti ini ya nggak? Iya, Mister. Nah, itulah. Ini Mister ada typingan tuh. Makanya kalau jual produk yang jujur, kalau jujur nggak bisa dipenjarakan. Kayaknya nggak begitu juga realitasnya ya. Allah, yang begini-begini nggak penting. Ini sama sekali nggak penting, langsung Jadi hapus saja. eh, yang jujur itu juga banyak yang kena juga. Kalau memang penegakan hukumnya juga tidak dilakukan dengan baik. Nggak usah dibahas, sudah. Orang-orang begini kok dibahas, itu udah ketahuan tuh siapa dia kok. Biar dia ganti akun lagi. Beli HP baru, beli nomor baru, baru bisa masuk ke tempatnya Mister Z. Tenang aja. Udah biasa jadi ini. Kalau kau mau ngajarin jangan ngajarin kita di sini. Kalau tapping di sini berarti ngajarin saya, ngajarin ini. Kita kan bukan orang jualan, kita kan ngomong gitu. Mister, saya izin dulu Mister, ngantuk Mister. Istri Eh, udah nggak kuat nih, 5 watt. oke lah kalau begitu. Oke, teman-teman semua, kita akhiri dulu karena jamnya juga sudah ini ya. Ini ada 250 sekian orang, kita break dulu lah ya. Kita ketemu lagi ya, Lilian ya. Lilian, Jujur juga nih. waduh,
Boten, Mister. Oh, kirain. Kita akhiri dulu ya. Kita ketemu lain hari ya. Oke. Jumpa lagi besok, Mister. Terima kasih Bang. Sehat selalu. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih ya. Kita bahas besok. Terima kasih semuanya di bawah. Kalau besok kita bahas lain lagi ya. Untuk hari ini bahas Mister Lim itu Panglima Kuman, Mister. siapa? Mister Lim. Dia selalu membasmi kuman. Dia Panglima Kuman. Iya. Alah, Terima kasih, Mister Lim. halo Lim. Beli beginian Lim, nanti disemprot Lim. Gitu. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua. Semoga sehat selalu untuk Anda. Sudah menemani kita semua ada di sini malam mingguan ya. Ini saya malam mingguan di sini terus kan, nggak pernah kemana-mana. Sama. Ngapain sih? Sama. Gitu. Habis-habisin duit, ngapain bikin dosa? Live begini kan asik juga. Oke, terima kasih, sehat selalu untuk Terima kasih, Mister. Sehat selalu. warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Selamat malam. Selamat istirahat. Bentar dulu. Nah ini masalah ini. Abah, ini Abah atau kuman nih? Saya semprot Abah ini. Abah, tak semprot nanti ini. Ini Abah tumben banget biasanya kalau mau tidur tuh pamit. Ternyata tidur di sini. Ditemani sama jelita. Saya semprot dulu. Semprot nih. Maaf banget. Aduh, mata sudah. nggak kompromi nih. Udah Makasih ya selesai. Bang Ji. Udah Ilmunya selesai. makasih. Iya, Ya, makasih Pak. Ya, makasih Bang. Makasih Bah. Sehat selalu Abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau semprot, bangun. Pas saya mau begini, kaget saya. Ternyata dia bangun. Nah ini ada lagi yang minta naik nih. Sopo meneh kamu minta naik. Orang mau turun malah minta naik. Mbak Sopo ki mau. Mbak Hesti, Mbak Hesti sudah mau tutup malah minta naik Mbak Hesti. Oke teman-teman kita akhiri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.